Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Evan. Jadi di cerita kali ini Evan mau nyeritain tentang si Adit. Perkenalkan, nama gue Adit. Gue salah satu mahasiswa di universitas di kota Jakarta. Gue ngambil jurusan fakultas seni. Ya, kalian pasti tahu kalau di fakultas seni itu orangnya kayak gitu. Awal mula gue masuk dunia pelangi karena temen gue Ilham. Jadi si Ilham ini gue kenal waktu ospek di kampus. Waktu itu ada rapat paduan suara. Ya, gue masuk paduan suara. Dan lu tahu, senior gue yang ikutan padus itu, gile, mukanya tuh bener-bener bening banget, ganteng-ganteng. Rata-rata gue lihat hampir semuanya ganteng dan putih, tinggi lagi. Gue merasa insecure walaupun kata temen gue kulit gue putih. Tapi ada yang jauh lebih bening daripada gue. Di situ kita mulai latihan dan seperti biasa senior itu suka nyelpelein suara-suara dari juniornya. Gue tetap santai di situ sampai tiba-tiba ada senior yang nyamperin. Tapi dia cewek. Dia bilang vokal gue bagus katanya. Dan si senior cewek itu bilang ke yang lain bahwa ada yang suaranya bagus untuk diunggulkan. Sontak semua orang pada liatin gue. Anjir, gue auto deg-degan. Soalnya semua semua cowok, cewek diliatin gitu, kayak gue diliatin. Terus lu tahu, gue disuruh nyanyi solo dan mau nggak mau gue harus nyanyi. Gue nggak masalah kalau cuman dilihat cewek aja. Ini mah sama senior cowoknya. Gue jadi grogi di sana. Dan di situ temen gue si Ilham tuh ya malah ngomong sama kakak kelas yang lainnya, katanya kak, si Adit ini emang bagus banget nyanyinya, apalagi suruh nyanyi lagu luar. Kayak dalam hati, anjing, si Ilham bener-bener udah tahu gue kosat kata bahasa Inggrisnya tuh kayak nggak bisa gitu, bukan nggak bisa, kayak nggak terlalu pasif. Setelah beberapa menit diskusi, akhirnya gue beraniin diri untuk nyanyi lagunya Judika Mama Papa Larang itu. Gue nyanyi di situ dan gue denger senior gue pada muji gue makin pede kan. Gue naikin nada gue, gak taunya suara gue jadi fals akibat gue sombong naikin nada gue. Dan diketawain se-studio, anjir, malu banget sumpah. Abis itu latihan selesai dan banyak kakak kelas yang nyamperin dan nyemangatin. Dari semua cowok yang ada di grup paduan suara itu, ada satu cowok yang menarik banget. Dia namanya Fajar. Dia orang yang ganteng, tinggi, hidungnya mancung, kumis tipis, sama alisnya itu lebat banget. Tapi dia cuek dan bodoh amat. Kata orang-orang sih, ya kayak gitulah dia orangnya. Singkat cerita, gue waktu itu disuruh latihan, tapi gue nggak mau. Alhasil gue pura-pura pingsan. Taunya gue diangkat sama si Fajar. Itu kayak kebetulan tuh. Gue makin deg-degan, gak karuan, sekaligus agak sange karena tonjolan badannya itu sispek banget. Dan lo tahu, dia wangi banget badannya. Abis gue dibawa ke UKS, tiba-tiba dia bilang, ini anak baru juga latihan udah pingsan aja. Aduh, di situ posisinya di UKS gak ada siapa-siapa. Cuman gue sama Fajar aja berdua. Terus gue agak ngintip, lihat dia. Ternyata dia mukanya panik banget. Dan abis itu gue senyum. Taunya dia malah bilang, "Hei Dit, lu jangan pura-pura pingsan. Gue tahu lu pura-pura." Abis itu gue pura-pura bangun dan bilang, "Ini di mana? Lu ada di UKS. Tadi lu pingsan. Gue bawa ke sini." Tiba-tiba si Ilham datang dan bilang ke si Kak Fajar, "Kak, gimana kondisinya dia?" "Ya gitulah, lu bisa lihat aja sendiri, Ham. Ham, gue nitip dulu dia bentar ya. Gue mau ke ruang padus dulu, ambil tas."
Setelah si Kak Fajar berangkat ngambil tas, si Ilham bilang, "Dit, lu mimpi apa? Bisa deket sama senior." Eh, Edit, gue ada rencana. Gimana kalau lu bilang sama dia kalau lu itu gak ada temen di kosan, supaya lu ya si Kak Fajar nginep gitu di rumah lu. Lu lagi sakit kan, jadi pasti dia mau. Abis itu nanti gue beliin obat tidur, lu campurin aja ke minumannya, bakal lu kasih ke dia gitu, kayak ngerti nggak maksud gue kayak gimana. Ya abis itu terserah lu sih, em, mau ngapain dia juga itu terserah lu, Dit. Ham, emang dajal ya pikiran lu, tapi ide bagus. Bagus juga sih. Ya udah, gue nanti mau pura-pura sakit sakit aja supaya dianterin sama si Kak Fajar. Singkat cerita, si Kak Fajar pun mau, dan dia mau nginep di kosan. Setelah jam 7 malam, si Ilham bawain minuman, yang satu Sprite, yang satu Coca-Cola. Dan gue ngasih Sprite itu ke Fajar. Malah kata si Fajar, Ham, makasih. Makasih nih, malah repot-repot. Abis itu si Kak Fajar minum lah. Dan si Ilham pulang karena mau nemenin mamahnya, katanya. Dia langsung pulang aja. Sedangkan si Sprite-nya diminum sama dia, dan gue udah curiga pasti dia udah masukin ya yang diomongin tadi sama dia gitu. Dan tak beberapa lama, tiba-tiba dia buka baju, anjir. Badannya mulus banget, putih lagi, gak ada bulu ketiaknya, udah kayak artis Korea. Dan ternyata dia tidur. Di situ gue nggak mau ngilangin kesempatan gue dan tujuan gue. Waktu itu di situ gue grepe-grepe dia. Pas gue masuk, buka celananya, dia bangun. Tiba-tiba ketika gue perlahan untuk celananya ke bawahin, ternyata dia bangun dan bilang, "Dit, isep punya gue." Gue kaget di situ. "Ayo dong, Dit, isepin punya gue." Dan tiba-tiba dia masukin anunya ke mulut gue. Dia goyang-goyang, dan entah berapa lama dia udah keluar, banyak banget keluarnya. Abis itu tiba-tiba si Ilham ngechat ke gue kalau dia salah masukin obat. Ternyata itu obat buat gituan, bukan obat tidur. Abis kejadian itu Kak Fajar suka minta gue isepin di kamar mandi kampus. Dan hampir setiap hari kayak gitu sampai sekarang. Dan lo tahu, beberapa bulan kemudian ada kejadian yang gue hampir ketahuan sama kakak kelas yang lain, dan cerita itu menyebar, katanya si ini kayak gitulah. Dan ya habis beberapa bulan itu, awal bulannya ketika gue masuk kampus lagi, gue masuk paduan suara, ternyata sikap dia berubah banget. Dan dia kayak cuek banget sama gue, kayak bahkan untuk sekedar ngelihat gue juga kayak jijik. Dan gue di situ bingung salah gue di mana ya. Mungkin karena tadi. Nah, maka dari itu, gue pesan ke kalian semua yang intinya yang normal gitu, jangan kayak gimana ya, kayak lu tahu, perusak pertemanan itu kayak gitu. Maka dari itu gue nyesal banget abis gituin dia, karena ya lu mikir aja gitu, dia normal dan dia suka cewek, sedangkan ya lu tau lah kayak gitulah intinya. Dan gue juga agak sedikit merasa bersalah sih, gara-gara si Ilham itu ya. Ternyata gue tahu si Ilham itu gay juga. Oke guys, ceritanya sampai di sini aja. So buat kalian ini yang udah ngirimin ke email gue, makasih banyak. Dan Evan harap kalian bisa nyeritainnya durasinya minimal panjang banget gitu. Kayak masa iya ngirimin cerita durasinya cuma 2 menit. Evan sebagai pencerita dan kalian sebagai pendengar, masa iya cuma 2 menit, kan kayak agak gimana ya, kayak tidak seru gitu.
Kalau panjang ceritanya kan itu bakal seru banget kan. Nah, jadi buat kalian yang punya cerita lagi, jangan lupa untuk kirim ke email Evan. Oke, see you next time by video. Dadah.